Jadi Bi, ada seorang perempuan, Oke. umurnya sekitar 40-an tahun, dan kita sebut aja namanya Bu Ratna. Bu Ratna ini sosok yang religius, dia peduli tentang nilai-nilai agama, dan dia juga backgroundnya tuh jadi businesswoman gitu. Nah, gaya hidupnya juga terbilang berkecukupan lah, dilihat dari background karirnya, karena dia tuh punya banyak perusahaan dan dia bisa dibilang cukup sukses gitu. Dia juga suka jadi kayak donatur buat orang-orang atau lembaga yang membutuhkan. Oh, berarti orang kelas atas gitu lah ya. Iya, bisa Dan dibilang dia orang alim kelas juga. atas. Iya, bener. Oke, oke. Nah, sampai akhirnya semua berubah waktu Bu Ratna itu masuk ke salah satu, dalam tanda kutip ya, kayak majelis taklim atau kayak pengajian gitulah. Mm-mm. Nah, dia masuk ke pengajian ini diajak sama salah satu kolega bisnisnya. Beberapa minggu setelah dia ikut pengajian itu, Bu Ratna jadi kayak beda gitu, jadi nggak kayak biasanya. Aha. Dari yang tadi gue udah bilang ya, dia businesswoman, dia tuh wanita karir, dia religius segala macem. Setelah dia ikut pengajian itu, dia tuh jadi kayak agak tertutup, dia sering ngelamun, kayak diajak ngobrol tuh tatapannya kosong, lebih banyak diem. Dan kalau misalnya diajakin pergi dan ketemu sama teman-teman bisnisnya, dia tuh selalu nggak bisa Bi. Ada aja alasannya gitu. Hmm. Nah, semenjak dari kabar itu juga, ya satu persatu hal-hal negatif tuh muncul lah di kehidupan Bu Ratna. Uang-uang yang ngalir buat donasi biasanya itu udah nggak ada lagi. Hmm. Terus juga license bisnisnya dia di Indonesia udah hilang juga. Bisnisnya udah mulai hancur satu persatu. Dan sampai akhirnya kabar-kabarnya adalah Bu Ratna ini cerai sama suaminya. Oh, keuangannya hancur, dia juga cerai gitu. Iya. Oke, oke. Nah, usut punya usut, yang tadi gue bilang, kenapa dia berubah? Karena dia ikut pengajian itu. Dan pengajian ini tuh dominan, lebih sering ngomongin tentang kehidupan setelah kematian. Oke. Nangkep nggak? Nangkap, nangkap, nangkap. Jadi kayak harapannya tuh pesertanya yang ikut pengajian ini, biar paham dan ngehargain waktu di mana dia masih hidup. Jadi lebih banyak ibadah gitu ya. Iya, dan Oke. setelah udah mati pun, juga katanya kita bakal memasuki kehidupan yang lebih indah. Karena kan udah kita tahu emang kehidupan setelah kematian, habis kita meninggal kita hidup di surga gitu ya. Dan lebih indah dong dibanding Iya, dunia kan. harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, tapi si Bu Ratna ini mikir dan jadi fokus banget tentang soal kematiannya, kehidupan setelah kematiannya, Bi. Oke. Akhirnya dia nyobain lah prosesi-prosesi aneh dari hal yang dia dapetin setelah ikut pengajian. Dengan harapan dia tuh bisa ngerasain setitik tentang kehidupan setelah kematian pas lagi sakaratul maut. Nah, gue nggak tahu sebenarnya Bu Ratna ini salah interpretasi atau gimana ya. Karena ada hal-hal aneh yang dia lakuin buat ngerasain sedikit tentang kehidupan setelah kematian itu yang gue bilang. Contohnya? Kayak misalnya nih, ritual yang pernah dia lakuin sendiri ya. Ini bukan sama orang pengajian nih, waktu dia sendiri. Dia itu pernah ada di tahap mengubur dirinya hidup-hidup ke dalam tanah. Hah? Gila kan? Dia ngelakuin itu karena dia sepengen tahu itu dan pengen banget menghadapi ketakutan terbesar dia, itu kematian. Dan dia berharap juga dia jadi nggak takut lagi. Setelah dia nguburin dirinya dalam tanah, dia udah nggak takut lagi tentang kematian dan dia bisa ngerasain tuh. Oh, ternyata tuh di dalam liang lahat kayak gini. Pas lagi sesak-sesak kan dia udah nggak bisa nafas tuh. Hah? Udah sakaratul maut kan. Dia bisa ngerasain. Oh, ternyata kayak gini kehidupan setelah kematian. Wah, anjrit, aneh banget sih itu. Sampai kayak gitu loh. Dan ada satu hal lagi yang mengerikan adalah sampai akhirnya dia mencoba menggorok lehernya sendiri pakai pisau di kamarnya dia. Anjing. Pas dia gorok lehernya itu, dia langsung lemes banget, Bi. Darahnya tuh bener-bener ngucur kemana-mana. Dan dia itu ngerasa seneng. Hah? Karena dia ngerasa lemes, dia kekurangan darah. Dan dia tuh bener-bener kayak jadi halu gitu. Kan orang udah kekurangan darah halu kan, Bi. Dia Iya, udah iya, ngerasain lemas, tuh. lemas gitu kan. Lama-lama dia udah ngerasain tuh kayak kehidupan dia tuh udah berubah. Dia udah kayak masuk ke dalam dunia lain. Sampai pada akhir ya, karena keobsesannya dia itu, akhirnya dia mati kehabisan darah. Oke, tapi jadi walaupun dia ngelakuin ritual sendiri, ilmu ritualnya dari si pengajian itu. Dari dia sendiri. Oh. Jadi si Bu Ratna dia jadi kayak salah interpretasi gitu, Bi. Oke, 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 oke. Padahal kan tadi gue bilang pengajiannya kan bisa dibilang ya baik dong. Intinya kan untuk menghargai kehidupan dan ngasih info kalau misalnya kehidupan setelah kematian tuh tidak semenyeramkan itu. Iya, iya, iya. Malah indah. Tapi si Bu Ratna ini interpretasinya malah kayak ngubur diri sendiri, malah gorok leher sendiri. Bener, buat ngerasain gimana sih caranya, gimana sih rasanya gitu. Terus. Nah, dari situ arwahnya tuh jadi nggak tenang. Dan sampai pemimpin dari pengajian itu suka digentayangin sama arwahnya Bu Ratna. Oke. Di beberapa minggu setelah Bu Ratna bunuh diri, kita sebut aja nama pemimpinnya itu Pak Yatno ya, pemimpin pengajiannya ya. Oke. Di malam itu tuh Pak Yatno mau siap-siap ke pengajian. Sekitar jam 7-an malam lah. Nah, dia siap-siap kan mandi segala macam tuh. Nah, pas dia mandi di kamar mandi, awalnya nggak ada apa-apa, Bi. Nggak ada masalah gitu loh.
Nah nggak lama setelah dia kayak showeran, mandi, keramasan gitu, dia ngerasa di belakangnya dia tuh kayak ada sosok yang berdiri. Kan kalau misalnya kita lagi mandi atau lagi ngapain, kalau misalnya ada orang di belakang kita berasa kan. Nah Pak Yatno tuh ngerasa kayak gitu di kamar mandi itu. Nah refleks Pak Yatno langsung nengok ke belakang, dan ternyata nggak ada apa-apa. Pak Yatno lanjut lagi tuh mandi, bilas keramasannya kan. Nah pas dia lagi bilas, dia kan merem tuh Bi. Nah pas dia udah selesai ngebilas, dia melekin matanya kan. Dia ngeliat kalau misalnya ada yang ngucur dari kepalanya dia. Ada yang netes ke kepala dia gitu. Ya ada yang netes ke kepalanya dia. Bukan sampo, bukan air, tapi darah seger, Wah anjing. merah gitu Bi. Nah seketika ya Pak Yatno langsung kaget dong. Dan dia langsung bener-bener matiin keran showernya kan. Nah Pak Yatno tuh langsung buru-buru andukan. Padahal juga belum selesai bilasannya. Dia tuh berdiri di depan kaca kamar mandinya. Dia bisa ngeliat dirinya dia lah. Iya bisa lihat dirinya dia lah. Nah dia ngelihat kalau misalnya di belakang kacanya dia itu nggak ada apa-apa. Oke. Kosong gitu, emang Pak Yatno doang isinya. Heeh. Nah tapi dia ngerasa di bawahnya dia itu kayak ada sesuatu yang dia injek. Oke. Nah pas dia nunjukin kepalanya ke bawah buat ngelihat itu ada apa, dia ngelihat ternyata dari sela-sela kakinya Bi, ada kepala cewek, buntung, rambutnya panjang, dan dari leher cewek itu masih bercucuran darah banyak banget. Anjrit. Berarti kepala perempuan doang gitu. Iya. Anjing. Dan pas dilihat sama Pak Yatno, ternyata kepala itu kepala Bu Ratna. Fuck. Nah di situ Pak Yatno langsung buru-buru lari. Dia keluar dari kamar mandinya. Dia langsung siap-siap buat pergi dari rumah. Nah yang tadi gue bilang, dia kan pergi niatnya untuk datang ke pengajian kan. Tapi karena udah lihat ada sosok kepala Bu Ratna, dia langsung ngurungin niat buat nggak datang ke pengajian. Tapi dia datang ke kuburannya Bu Ratna. Oh. Nah dia udah nyampe ke kuburannya, di keadaan gelap, sunyi. Pak Yatno tuh langsung datengin ke depan nisannya Bu Ratna. Dan dia tuh langsung kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Langsung kayak minta maaf, mohon ampun kalau misalnya Bu Ratna tuh bunuh diri karena ikut pengajian dan segala macem. Ya padahal kan bukan salah Pak Yatno kan. Iya. Emang salah Bu Ratna sendiri kan. Cuman tuh Pak Yatno bener-bener ketakutan karena Pak Yatno tuh ngerasa dia tuh kayak diteror. Dan dia tahu kan alasan kenapa Bu Ratna bunuh diri kan. Karena setelah ikut pengajiannya, dia jadi kayak ngelakuin hal-hal yang tidak sesuai sama apa yang diajarkan sama Pak Yatno. Salah interpretasi itu kan. Iya. Nah abis dari kuburan itu, abis Pak Yatno udah minta maaf segala macem lah. Nah abis dari kuburan, Pak Yatno langsung balik tuh ke rumah. Nggak jadi ke pengajian kan. Nah dari situ udah beberapa hari, Pak Yatno kerja, Pak Yatno di rumah berkegiatan kayak biasa. Pak Yatno tuh ngerasa udah nggak ada lagi gangguan dari arwah Bu Ratna. Tapi beberapa hari kemudian, Pak Yatno tuh datang lagi buat mimpin pengajiannya lagi kan. Oke. Jadi di malam itu, Pak Yatno dan murid pengajiannya kayak biasalah duduk lingkar gitu Bi, kayak ngaji biasa kan, baca Al-Quran ya kan. Nah tiba-tiba pas Pak Yatno tuh lagi mimpin pengajiannya, dia ngeliat di belakang salah satu murid pengajiannya kayak ada sosok yang familiar gitu sama Pak Yatno. Nah dia perhatiin lagi lah lebih jelas, sosok di belakang murid itu siapa lagi duduk gitu kan. Ternyata pas Pak Yatno lihat dengan jelas, sosok yang duduk di belakang muridnya Pak Yatno itu adalah sosok Bu Ratna, ikut duduk juga di dalam pengajian itu, tatapannya kosong, dan lehernya udah tergorok. Wah anjrit. Jadi Bi kayak leher sama kepalanya Bu Ratna ini, Pak Yatno tuh lihat bener-bener kayak hampir putus gitu lebih, kayak bekas gorokan hampir putus. Dan ada darah banyak banget ngucur dari lehernya si arwah Bu Ratna ini. Nah jadinya Pak Yatno tuh mikir kayak teror ini belum selesai. Dan katanya ya, sampai detik ini pun Pak Yatno tuh masih ngerasa kayak Bu Ratna tuh masih menghantui hari-harinya dia gitu loh. Karena mungkin juga arwah Bu Ratna masih nggak tenang, karena mati dengan keadaan kayak gitu. Yang mana tadi gue bilang Bu Ratna mati karena salah interpretasinya dia sendiri. Dan Bu Ratna mati juga karena setelah ikut pengajian yang dipimpin sama Pak Yatno. Anjrit. Sampai sekarang Muy. Sampai sekarang Bi. Terus berarti sekarang Pak Yatno gimana? Maksudnya kayak ya dia dihantuin gitu, nggak ngerasa apa gitu, kayak ya hidupnya terganggu. Mungkin aja Pak Yatno merasa terganggu ya. Cuman ya dia bisa apa lagi gitu, karena dia udah datang ke kuburan untuk minta maaf segala macam tapi tetap diganggu. Iya. Kasian banget sih Muy, karena ya Pak Yatno kan gak tahu apa-apa dan itu salah interpretasinya dari Bu Ratna sendiri kan. Bener. Tapi kesannya kayak Bu Ratna kena sial, tapi dia nyalahin orang lain gitu loh. Bener.